Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara, kita akan kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas bersama-sama kemarin ya. Nah, yaitu temanya masih tentang cloning Yesus ya, tentang cloning Yesus. Nah, Saudara, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa untuk perkara cloning Yesus ini ternyata yang dibutuhkan adalah benih Yesus. Kenapa harus benih Yesus? Sudah kami jelaskan kemarin bahwa Allah itu sebenarnya sudah punya rencana sebelum benih Yesus itu diturunkan di muka bumi ya. Dimulai dari Adam ya, diharapkan Adam itu nanti keturunannya akan menghasilkan sesuatu seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Ternyata orang Cina bilang bocai. Bocai Adam itu ya, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nuh juga gitu. Allah pikir keluarga Nuh itu nantinya ya, dari keluarga yang benar itu nanti akan menghasilkan orang-orang yang benar juga. Ternyata keturunan Nuh itu lama-lama bukannya tambah baik, Saudara, ya. Tambah jahat juga. Ya, kejahatan demi kejahatan dimulai dari kesalahan anaknya yang ketiga, si bontot itu namanya si Ham, ya. Gara-gara dosa lihat aurat bapaknya itu lalu berkembang, Saudara. Ya, sampai akhirnya walaupun teknologi yang dihasilkan begitu canggih, dosa itu menyusup semuanya, ya. Nah, manusia semakin jahat dan sebagainya. Nah, Saudara, akhirnya Allah menemukan satu orang namanya Abraham, ya. Nah, Abraham itu bukan orang spesial karena diambil dari tengah-tengah orang-orang penyembah berhala. Namun, Allah dengan setia, ya, dengan tekun mendidik Abraham itu dengan harapan ditelateni, orang Jawa bilang ya. Ini kalau ditelateni nanti pasti jadi. Memang sudah kelihatannya awal-awalnya itu Abraham itu akhirnya dipuji ya, ketaatannya luar biasa, disuruh mempersembahkan anaknya pun oke dan sebagainya. Akhirnya Abraham dipercayakan oleh Allah untuk menjadi bapak orang percaya. Lalu dia punya anak namanya Ishak ya. Dari Ishaklah sekarang ada dua anak namanya Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub, dia membenci Esau. Lalu dari Yakub ini menghasilkan 12 anak yang disebut 12 suku Israel dan menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah dengan harapan bangsa ini nanti akan menjadi bangsa imam yang akan melayani bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia ini. Namun apa yang terjadi, Saudara? Ketika Tuhan berniat untuk mengatur bangsa ini supaya punya aturan gitu, Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang isinya adalah 10 perintah Allah ya. Namun perintahnya belum datang, Saudara. Bangsa ini telah berkhianat dengan apa? Menyembah patung lembu emas ya. Kegagalan terjadi lagi, Saudara, ya. Nah, dari situ Allah mulai berpikir lain lagi. Adalah bangsa ini dibuang aja. Lalu Tuhan coba membujuk Musa. Musa, sekarang dari kamu saja deh keturunanmu. Tapi Musa bilang, enggak. Musa sendiri Anda lihat, walaupun dia disebut orang yang lembut hatinya, dan dia orang yang setia di dalam rumahnya, namun kesetiaan dan kelembutan Musa itu masih kurang, Saudara. Ya. Boleh dikatakan ketaatan, kesetiaan, atau kelembutan Musa itu 100 minus 1. Ya. 100 minus 1, saya nggak bilang 99. 100 minus 1 itu artinya apa? Nyaris komplit, ya, tapi belum komplit. Kenapa Allah itu begitu sangat-sangat serius dalam mencari benih ini? Sehingga Musa yang hampir penuh, ya, 100% itu, dia juga nggak layak tuh, nggak masuk tanah perjanjian seperti itu. Ternyata, Saudara, yang dicari oleh Allah, yang sedang diinginkan oleh Allah itu adalah munculnya ya orang-orang nanti yang sempurna, hasil yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna seperti
Bapakmu di surga adalah sempurna. Jadi yang dicari Tuhan Yesus, yang dicari oleh Allah Bapa itu adalah apa? Kesempurnaan. Orang yang sempurna. Kenapa? Karena Bapak sempurna. Semua harus balik kembali menyatu dengan Bapak. Yang cacat, yang kotor, yang ada celahnya, nggak layak, nggak pantas untuk masuk ke dalam Bapak lagi itu loh. Ya. Jadi kerinduan dari hati Bapak yang sebenarnya, yang paling dalam di dalam Bapak itu apa sebenarnya? Bapak itu ingin semua yang pernah keluar dari dia, yang berasal dari dia lalu merajalela ada di mana-mana itu, kalau boleh balik lagi menyatu dengan aku gitu loh. Itu kerinduan daripada Bapaknya. Ya, Anda lihat, ya, Alkitab juga berkata bahwa nanti pada akhirnya Yesus itu akan menyatu kembali dengan Bapaknya, bukan? Kenapa begitu? Karena Yesus itu dulu keluar dari Bapaknya. Dan dia balik lagi kepada Bapaknya. Untuk Yesus bisa balik lagi kepada Bapaknya dibutuhkan sebuah persyaratan. Persyaratannya apa? Yesus nggak boleh cacat. Yesus nggak boleh ada celahnya. Yesus harus kudus, Yesus harus sempurna. Kalau Yesus ya untuk balik kepada Bapa dengan persyaratan yang begitu ketat seperti itu, kita pun kalau mau balik kepada Bapa, syaratnya nggak boleh kurang daripada Yesus. Amin. Nggak boleh kurang daripada Yesus. Itu alasannya Allah Bapa itu mencari orang-orang yang sempurna, ya, orang-orang yang sempurna. Nah, terbukti saudara, tak ada manusia yang ketaatannya sempurna di atas muka bumi itu. Karena nggak didapati manusia, akhirnya saudara, Allah Bapa kemudian menyuruh anaknya sendiri untuk turun, menjelma, menjadi manusia, dan ia dengan sempurna menunjukkan ketaatannya sampai mau mati di kayu salib. Sehingga si anak ini atau Tuhan Yesus itu akhirnya dibangkitkan kembali dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Wow, luar biasa. Jadi saudara, ketaatan Yesus itu yang dinilai oleh Bapaknya. Ketika Yesus sudah melakukan semuanya tugasnya di muka bumi, Bapaknya puas dengan Yesus. Gara-gara puas langsung dikasih reward, ya. Karena kamu taat, nak, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus diangkat menjadi Adonai, menjadi Tuhan atas segala apa yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, bagaimana saudara Yesus bisa taat? Tadi malam ada diskusi yang cukup seru, ya, karena inti daripada diskusinya adalah mereka menganggap bahwa Yesus bisa taat itu karena ada unsur Allahnya di dalam dirinya. Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ketika turun ke muka bumi, dia benar-benar menanggalkan kealahannya. Ya, kalau ditarik memang dia Allah, tapi dia nggak pernah menonjolkan, dia nggak pernah menggunakan fasilitas Allahnya itu ketika ada di muka bumi ini. Ya, dia ketika ada di muka bumi itu, dia mau membuktikan aku ini manusia tulen, gitu. Manusia tanpa Allah, ya. Tapi lihat hasilnya. Si manusia tanpa Allah ini, namanya Yesus ini, dia bisa memberikan satu contoh, bisa memberikan satu teladan, yaitu apa? Tentang nilai sebuah ketaatan itu. Dia taat mati di kayu salib. Dan sebelum di kayu salib, dia pernah dicek, betul? Oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memberi komentar, orang ini nggak ada salahnya. Ya, pantas untuk disalib sana. Itu gambaran daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Kalau ada korban yang mau dipersembahkan, imam-imam itu punya tugas untuk apa? Ngecek. Ya, ngecek bakal korban itu
binatang yang akan dikorbankan itu, dicek cacat atau enggak. Dikurung dulu 15 hari. Berubah atau enggak? Kalau enggak, nah lewat boleh nanti dikorbankan kepada Allah. Kenapa? Karena imam-imam dahulu juga menghormati Allah. Yang diberikan persembahan itu adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Sehingga persembahannya pun enggak boleh ada cacatnya, saudara. Alias harus sempurna. Nah, saudara, sekarang kita tahu, ya, Tuhan Yesus membuktikan dirinya. Dia bisa setia. Dia bisa taat. Nah, oleh karena itu, kabar baiknya sekarang, semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya secara personal, secara pribadi, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ada garansi. Artinya apa? Kabar ini harus diberitakan kepada semua orang, bahwa kamu bisa kayak Yesus. Ya, bisa taat kayak Yesus. Bisa sempurna kayak Yesus. Bisa kudus kayak Yesus. Kenapa? Benihnya sekarang ada. Ya. Sudah masuk ke dalam diri Anda. Dan itu membuat Allah Bapa yakin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Cara satu-satunya adalah Allah Bapa mencoba untuk mengkloning anaknya itu, benih Yesus itu ke dalam diri Anda sekarang. Ya, nah sekarang bicara cloning, saudara. Bagaimana proses cloning itu bisa terjadi dan dilakukan, ya. Oke. Istilah cloning dimulai sejak tahun 1998 di Roslin Institute, Skotlandia, di mana para ilmuwan biologi berhasil membiakkan seekor domba bukan dengan cara perkawinan domba jantan dan domba betina yang biasa, ya. Jadi membiakkan seekor domba, tapi bukan dengan cara perkawinan antara domba jantan dan domba betina seperti yang biasa orang lakukan, ya. Nah, domba itu, ya, dinamai Dolly, ya. Mereka mengambil sel telur dari domba betina, dan di bawah mikroskop, ya, inti sel telur itu yang membawa kromosom, yakni pembawa sifat-sifat domba betina itu dihisap keluar dengan sebuah pipet sehalus rambut. Dari domba lain, yakni domba donor yang memiliki karakteristik unggul, diambil sebuah sel dari dagingnya atau dari bagian lain seperti rambut dan lain-lain, lalu disatukan dengan sel telur yang telah diambil inti kehidupannya itu dengan pertolongan pulsa-pulsa listrik, ya. Nah, akhirnya terbentuklah embrio, yakni calon bayi yang kemudian dibesarkan di dalam rahim seekor domba betina sampai dilahirkan, ya. Nah, ini proses cloningnya, saudara, ya. Jadi proses cloningnya seperti yang terjadi dengan domba yang namanya Dolly itu, ya. Nah, caranya tadi katakan bahwa inti sel telur itu, ya, lah kromosom yang membuat sifat domba betina itu dihisap keluar dulu dengan pipet sehalus rambut, ya. Lalu domba donor yang memiliki karakteristik unggul diambil juga selnya dari dagingnya atau juga boleh dari rambut atau dari apa saja, ya. Lalu disatukan dengan sel telur yang telah diambil inti kehidupannya itu dengan pertolongan pulsa listrik. Akhirnya terjadilah embrio seperti itu sampai dilahirkan. Nah, saudara, setelah terjadi seperti ini, ya, apa yang terjadi dengan embrio calon bayi ini, ya? Setelah jadi bayi itu mempunyai karakteristik yang sama persis dengan domba donornya. Perhatikan, ya.
bayi domba itu mempunyai karakteristik yang sama persis dengan domba donornya. Tidak sedikit pun mirip ibu kandungnya. Kenapa? Karena tak ada campuran sifat dari domba pemberi sel telur itu. Karena sudah diangkat dengan pipet halus tadi ya. Nah, makanya bayi itu, ya, bayi domba itu sekarang karakteristiknya sama seperti domba donor. Bukan domba yang punya sel telur, itu bukan. Nggak mirip sama sekali. Ya, nggak ada campuran sedikit sifat dari sel pemberi telur itu. Ya, nah di sini saudara kita lihat ya, cloning ya ini mulai dicoba oleh beberapa orang juga. Ketika di Skotlandia ini mulai berhasil, orang mulai berlomba-lomba untuk mengkloning apa saja. Nah itu yang menjadi pro kontra gitu ya. Pro kontranya gitu. Ini kayaknya orang mau jadi Tuhan gitu ya. Nah makanya orang-orang agamawi, gitu, orang-orang yang dikaitkan dengan Tuhan dan sebagainya gitu, kayaknya ini menentang, gitu, menentang apa? Menentang satu hukum Allah seperti itu. Makanya waktu disampaikan tentang istilah cloning itu kan terjadi pro dan kontra, gitu ya. Nah, Allah ingin sebenarnya perkembangbiakan makhluk-makhluk itu dengan cara kawin-mawin, bukan? Bukan di cloning seperti itu. Nah, ya, jadi kalau mungkin pembicaraannya arahnya ke situ, saya lebih setuju perkembangbiakan binatang-binatang dengan cara kawin-mawin daripada cloningnya ya. Tapi ini istilah cloning itu kita pinjam, ya, kita pinjam untuk menjelaskan supaya kita tahu apa rencana Allah. Allah pakai cara ini dan ini sangat menolong karena ada contohnya, ya. Tapi kalau hanya diberikan satu penjelasan tanpa contoh, kayaknya nggak kebayang. Tapi dengan kita melihat ada orang-orang yang berhasil mengkloning makhluk ini, sekarang hasilnya kita lihat ya, hasilnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh itu ya, oleh donor sel itu tadi itu, sehingga karakteristiknya nggak menyerupai induk ya, atau yang punya sel telur itu tadi itu. Kenapa? Caranya tadi itu. Ya, ada yang dihisap keluar ya dari sel telur itu. Lalu dimasukkan ya, sel donor itu ya. Lalu masuk ditaruh di dalam rahimnya ya, betina itu ya. Lalu waktu melahirkan, lahirlah domba, Saudara. Domba itu hasil daripada cloning ini ternyata sesuai dengan harapan ya, tujuan dari orang mengkloning tersebut itu, ya. Nah, sekarang kita lihat banyak orang mulai mencoba untuk mengkloning apa saja, Saudara ya. Nah, cloning ini seperti ini telah berkembang sekarang. Dan macam-macam binatang telah dicoba dan berhasil walaupun belum sempurna betul sih hasilnya, ya. Nah, jadi mereka mencoba untuk mengkloning apa saja, ya. Ada juga yang mencoba ya untuk kembali mau membuktikan bahwa pernah ada binatang harimau Tasmania itu ya. Wah, yang terkenal hebat dan sebagainya, legenda itu ya. Coba dicari ya loh, apa saja yang mungkin masih bisa dipakai selnya itu ya, mau di cloning gitu ya, tapi belum berhasil ya. Nah, Saudara, apa maksudnya kita meminjam istilah cloning ini ya? Kita lihat Saudara, apa yang terjadi ketika Bapak ini mengirimkan anaknya ke dalam dunia, atau Tuhan Yesus ke dalam dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh Allah Bapa dengan memasukkan roh anaknya ke dalam rahim Maria. Dengan menghasilkan Yesus ya, yang sempurna seperti Bapaknya di surga. Ya. Jadi ini gagasan daripada Bapak. Ketika dia menaruh anaknya di muka bumi, Bapak itu mencari ya satu wadah, satu rahim. Lalu ketemulah ya dari semua wanita itu didapati satu orang. Namanya Maria. Kayak Maria itu sering dijuluki terpujilah engkau di antara wanita. You know? Kenapa sih?
Ya, Maria itu kok dipilih oleh Tuhan? Apakah dia cantik? Ya belum tentu. Nggak ada penjelasan seperti itu ya. Tapi kita lihat ternyata Maria itu orangnya lebih fleksibel ya. Nurut maunya Tuhan. Ketika dia nggak mengerti dan itu dianggap hal yang mustahil baginya, dia cuma berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang engkau mau. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Aku ini hanya hamba Tuhan. Ya, yang dicari oleh Tuhan, ya loh, tipikal seperti Maria itu. Ya. Nah, kalau orang tanya sama saya, Pak Gideon menghormati Maria enggak? Saya menghormat sama Maria. Ya loh, saya hormat. Dari antara segala wanita, Maria dipilih oleh Tuhan. Saya hormat, saya respect. Tapi saya tidak devosi kepada Maria. Ya, saya tidak devosi kepada Maria. Saya salut, saya menghormati Maria. Ya, tapi jangan kelebihan. Lalu dijadikan bundanya Allah. Terus gitu, enggak. Dia hanya jadi bundanya Allah ketika ya sampai Yesus wafat. Setelah itu, Yesus bukan anaknya Maria lagi. Betul? Bukan anaknya Maria. Jadi mulai hari ini Anda jangan berpikir Yesus anak Maria. Jadi itu masanya udah lewat, betul? Kalau zaman itu ya selama 33,5 tahun bolehlah. Karena Yesus sendiri ketika di kayu salib dia masih panggil Maria itu ibunya, betul? Ya. Walaupun versi lain mengatakan wanita itu, ya, itu kan cara orang menyebut ya dari setiap daerah berbeda-beda ya. Nah, culture mereka. Tapi kalau mungkin Yesusnya itu orang Jawa, ya pasti bilang itu ibuku. Itu tetap ibuku, tetap diakui sebagai ibunya. Tapi setelah itu, Maria bukan lagi ibunya Yesus. Amin. Tapi pernah dipakai, dipinjam rahimnya oleh Allah Bapa hanya untuk sarana melahirkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi yang dilakukan oleh Allah Bapa adalah memasukkan roh anaknya ke dalam rahim Maria. Jadi Maria itu hamil, mengandung, bukan karena benih laki-laki. Ya, walaupun Maria itu punya tunangan namanya Yusuf. Tapi Alkitab itu jujur menjelaskan bahwa Maria itu belum pernah bersetubuh ya dengan laki-laki, walaupun itu pacarnya atau tunangannya namanya Yusuf itu. Enggak. Dan Alkitab juga bilang ketika Yusuf sudah mengetahui bahwa Maria hamil karena Roh Kudus di dalam dirinya itu, ya. Nah, Alkitab berkata dia tidak tidur dengan istrinya itu sampai anak itu lahir. Amin. Nah, habis itu mereka hidup sebagai suami istri sih. Ya. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus itu punya adik, ya toh? Tapi adik-adiknya Yesus itu beda dengan Yesusnya. Yesus itu benar-benar pure, benihnya dari Allah. Adik-adiknya Yesus itu adalah itu hasil hubungan antara Maria dan Yosef. Amin. Saya harap Anda nangkep, ya, nangkep begitu. Nah, jadi Yesus itu benar-benar nggak ada campuran dari Yusuf, nggak ada benih dari laki-laki, pure dari Allah, murni dari Allah. Nah, hasilnya beda, saudara, dengan manusia-manusia biasa itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus itu lahir dan hidup di muka bumi itu, ya, apa yang dilahirkan, dihasilkan oleh rahim Maria itu menghasilkan Yesus yang sempurna seperti Bapaknya di surga. Ya toh? Plak, mirip dengan Bapaknya yang di surga. Nah, saudara, lihat lagi ya materinya. Perhatikan di sini. Dan sekali lagi, nah ini ya, setelah dia berhasil melakukan ini terhadap anaknya, Tuhan Yesus di muka bumi, sekarang ada ide yang kedua. Dan sekali lagi, Bapak sekarang membenih roh anaknya itu di dalam diri Anda. Ya, Anda dan saya, kita semuanya.
Namun, saudara, caranya yang perlu diperhatikan adalah inti kehidupan Anda sendiri harus dihisap keluar. Ya, kenapa? Kalau tidak dihisap keluar, agar tidak terjadi namanya Yesus blaster, ya, Yesus blaster dengan unsur manusiawi Anda, ya. Nah, jadi Allah Bapa pernah berhasil mengkloning anaknya ke dalam rahim Maria. Sekarang saudara, secara spirit, ya, Wahyu 3:20, ya, diketuk pintu hati semua orang, bukan? Yang percaya kepadanya, lalu masuk. Siapa yang masuk? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang pernah masuk ke dalam rahim Maria. Ya, yang tumbuh, hidup sebagai manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sekarang Yesus yang sama. Dia ketuk pintu hatimu. Buka pintu hati, menerima Yesus, Yesus masuk. Artinya, orang yang kemasukan Yesus sekarang punya benih. Namanya benih Yesus. Amin. Saya dulu diajarin lagu oleh guru sekolah minggu saya. Yesus dalam hati saya senang hati saya senang hati saya senang. Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Nah, Yesus dalam hati, itu ngapain Yesus di dalam hatimu, saudara? Ya, kita percaya Dia bisa ada di dalam hati kita. Dengan iman kita yakin, kata firman, Yesus aku undang dia masuk, sekarang dia ada di dalam hatiku. Dia ada di dalam diriku ini. Nah, kenapa persoalannya? Banyak orang yang kemasukan Yesus, tapi nggak menghasilkan Yesus dalam hidupnya. Menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kelakuannya kayak manusia yang jahat terus. Kenapa seperti itu? Nah, proses cloningnya nggak diterapkan secara tepat. Sebelum benih itu dimasukkan ke dalam rahim itu, sel telur itu. Nah, inti daripada sel telur itu, kehidupan dari sel telur itu harus disedot keluar dulu. Disedot keluar dulu, betul? Nah, sehingga apa? Gak ada unsur manusia sedikit pun yang masih tersisa di dalam rahim itu atau sel telur itu. Sehingga ketika terjadi embrio, lalu jadilah bayi, lalu melahir, benih itu benar-benar kualitasnya gak ada campuran daripada manusia yang lemah sedikit pun itu. Ya, nah, kalau di RTM ini Bapak Saudara mulai diajar nih ya, yuk pretelin daging gitu ya, matikan tabiat ini dan itu. Itu sebenarnya istilah yang kita pakai hari ini menghisap sel-sel kehidupan di dalam diri Anda itu. Relakan, beri otoritas kepada Roh Kudus untuk membongkar mana yang perlu diangkat dari diri Anda. Hal-hal yang menghambat proses menjadi seperti Yesus itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Minta Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus aku sulit untuk berubah begini? Apa penghambatnya? Apa yang perlu diangkat? Anda minta itu kepada Roh Kudus. Amin. Nah, memang kadang-kadang Anda bisa datang kepada seorang konselor, ya, lalu konselor itu mencoba untuk menggali, untuk menyelidiki, ya, apa sih sebenarnya penghalang pertumbuhan kerohanian Anda, ya. Tapi sebenarnya Anda bisa lakukan itu sendiri karena Roh Kudus akan membantu Anda untuk apa? Untuk proses cloning itu cepat terjadi di dalam kehidupan Anda. Pastikan yang pertama adalah benih itu sudah ada di dalam diri Anda, amin. Lalu buang, isap keluar semua hal-hal yang
sifatnya itu mengandung unsur manusiawi Anda. Ya, manusiawi Anda. Saudara, nanti Anda akan melihat, ya, Paulus itu pernah berkata begini, "Hei manusia Allah." Artinya apa? Casingnya manusia, tapi tabiatnya Allah. Casingnya manusia, pikirannya pikiran Allah. Amin. Casingnya manusia, ucapannya adalah ucapannya Allah. Amin. Nangkep maksud saya, ya? Jadi, waktu Anda di cloning bukan berarti tubuh Anda itu berubah gitu, enggak. Tubuhmu ya tetap gitu ya. Dengan aneka ragam model, bentuk, warna dan sebagainya tetap sama saja gitu ya. Tapi saudara, isinya ya itu nanti akan beda. Beda dengan manusia-manusia biasa yang lainnya. Ya. Dimulai dari pembaruan akal budimu, dimulai dari hatimu yang baru, dimulai dari sifatmu, sikapmu, semua akan mencerminkan Kristus di dalam hidup Anda. Amin. Itu harapannya sampai ke situ. Caranya cuma satu. Rela ngalami seperti apa yang dialami dan dilakukan oleh Maria tadi. Yuk kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Maria dan percakapan antara Tuhan dengan Maria itu apa? Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayat 35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Bukan anaknya Yusuf, betul? Tapi anaknya Allah. Yesus itu anaknya Allah. Hanya pinjam rahimnya Maria. Walaupun Maria mengalami kesulitan ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Nah, kadang-kadang dalam proses cloning kita juga mengalami satu kebingungan ya. Bagaimana saya manusia bisa diubah menjadi serupa dengan Kristus itu bagaimana? Ya. Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus sebagai anak Allah." Ada Roh Kudus yang akan menolong Anda. Ya. Jadi coba ya, minta Roh Kudus, izinkan dia beri kebebasan, otoritas untuk menyedot, menarik semua hal-hal yang perlu dikeluarkan dari diri Anda. Ya, tentang Yesus ada di dalammu, itu adalah keputusanmu. Waktu Anda buka pintu, yakin, percaya, mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda. Tapi tentang hal membuang segala sesuatu dari diri Anda itu, manusia-manusia lamamu itu, izinkan Roh Kudus berkarya secara leluasa atas hidupmu. Ya, dengan kuat kuasanya, dia nanti akan menyelidiki, dia dengan kuasanya juga dia akan mengangkat, mengkatrol, mengeluarkan semuanya itu. Ketika Roh Kudus mulai berlakukan itu, mungkin Anda merasa pusing-pusing, Anda merasa mual-mual. Ikutin saja, nggak apa-apa. Kenapa? Roh Kudus sedang membongkar, Roh Kudus sedang membersihkan, Roh Kudus sedang membersihkan, membuang semua hal-hal yang harus dikeluarkan dari diri Anda. Supaya benih itu nanti nggak campur. Ya, kalau benih itu nggak masih campur dengan manusia Anda, nanti hasilnya bukan Yesus tulen, hasilnya adalah Yesus blaster, ya. Nah, Yesus blaster,
Ya, orang Kristen kok begitu ya? Orang percaya kok begitu ya? Nah, Yesusnya nggak nampak di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya, ada yang di headlight ini ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ayat ini sering terjadi untuk jadi perdebatan, ya. Ada orang tanya sama saya, ya. Dia juga seorang hamba Tuhan sih. Dia tanya pada saya gini, ayat ini maksudnya apa ya? Ayat yang mana? Saya bilang 1 Petrus 3 ayat 15 dulu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lalu saya balik bertanya dulu, karena dia hamba Tuhan juga ya. Menurut kamu bagaimana? Saya juga bingung sedikit sih. Gitu. Kenapa Kristus ya itu harus dikuduskan? Apakah Kristus itu nggak kudus? Itu yang menjadi pertanyaan terus. Lalu saya mulai ya, coba kita baca pelan-pelan ya. Lalu kita simak, minta Roh Kudus memberikan hikmat untuk memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Lalu saya mulai ngomong, coba ya, tetapi kuduskanlah Kristus. Kristus yang di mana, saudara? Bukan Kristus yang di surga. Kristus yang di dalam hatimu. Amin. Jadi kalau baca firman, ayat, Anda harus teliti. Ada Kristus yang di dalam hati, ada Kristus yang ada di surga. Amin. Wah, lebih bingung lagi Pak ini. Maksudnya gimana? Apakah Kristusnya dua, Pak? Nah, saudara, Paulus itu untuk memisahkan, ya, membedakan, split antara Yesus yang di dalam hati sama Yesus yang ada di sana itu, cara penyebutannya, ya. Kalau yang ada di atas, ketika dia bangkit dari kematian, lalu menjumpai muridnya 40 hari, setelah 40 hari di atas dari Bukit Zaitun itu kan dia diangkat, betul ya? Nah, dia berarti naik ke sana dong. Yesusnya di mana? Bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Paulus menyebut Yesus yang ada di sana itu adalah Yesus Kristus. Amin. Tapi Yesus yang ada di dalam hati, yang Anda undang berdasarkan Wahyu 3 ayat 20, sekarang dia ada di dalam hatimu, Paulus menyebutnya adalah sebagai Kristus Yesus. Ya, Pak, itu kan cuma dibalik aja, Yesus Kristus, Kristus Yesus. Ada artinya, saudara. Ya, ada artinya. Yesus Kristus itu lebih mengacu kepada pribadinya. Secara pribadi, personnya, Yesus Kristus itu ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nanti pada hari tertentu dia disuruh turun untuk menjemput gerejanya, amin. Nah, yang masuk ke dalam hatimu apa? Rohnya Yesus, amin. Rohnya Yesus. Jadi roh Yesus sama Yesusnya beda, amin. Anda tahu, Yesus itu pernah waktu dia namanya belum Yesus, jadi Tuhan Allah. Dia pernah share life ya kepada Adam. Adam itu kemasukan rohnya Yesus, tuh. Bukan berarti Yesus kehilangan rohnya, enggak. Sebagian. Nah, unsurnya ada. Walaupun itu kecil, saudara, tapi punya potensi yang sama dengan aslinya. Gitu loh. Ya, roh Yesus itu sekarang ada di dalam diri Anda. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, ya. Nah, jadi yang dikuduskan adalah Kristus yang ada di dalam hati. Oke? Nah, sekarang persoalannya kata kudus. Apakah Kristus yang di dalam hati kita itu gara-gara masuk dalam hati kita jadi nggak kudus?
Enggak, saudara. Tetap kudus. Amin. Tetap kudus. Kalau tetap kudus, kenapa harus dikuduskan? Anda cari di kamus Alkitab, ya. Kata tentang kudus. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Beda dengan disucikan. Betul? Dikuduskan itu beda dengan disucikan. Disucikan itu kayak Anda cuci baju gitu loh. Bersih dari noda. Itu disucikan namanya. Dengan darah Tuhan Yesus. Tapi dikuduskan itu artinya dikhususkan. Kuduskanlah hari Sabat. Khususkanlah hari Sabat. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu artinya khususkan Kristus di dalam hatimu menjadi satu pribadi yang Anda prioritaskan. Yang Anda khususkan. Betul? Yang perlu Anda utamakan. Yang perlu Anda andalkan. Itu artinya dikuduskan atau dikhususkan. Ketika sikapmu seperti itu, memberi ruang, memberi peluang untuk Yesus atau Kristus Yesus di dalam hatimu itu untuk bertumbuh, berkembang, menjadi semakin besar, makin besar, semakin besar, semakin besar. Amin. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, oh di dalamku. Amin. Seberapa besar Yesus di dalam diri Anda? Lebih besar Yesus atau lebih besar Anda? Nggak usah jawab, jujur dengan diri Anda sendiri. Ya, menjadi apa? Menjadi satu cermin. Dan Anda melihat, kenapa Yesusnya masih kecil ya? Ada Yesus yang di dalam hatimu tetap bayi saja. Ya. Jadi tiap tahun dinyanyiin malam kudus, ya, sunyi senyap. Seorang bayi telah lahir gitu ya. Yesus yang bayi gitu ya. Nah, Yesus harus bertumbuh, mempengaruhi hidup Anda, melampaui hidup Anda itu. Sehingga hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Tuh. Yang nampak adalah Yesus di dalam diri Anda. Ya, kenapa? Nah, proses pertumbuhan Yesus ini diutamakan di dalam diri kita. Kuduskanlah Kristus di dalam dirimu. Amin. Dikit-dikit Anda harus ya berpikir tentang Kristus. Amin. Semua saudara. Ya, Paulus kemarin sudah saya katakan, Paulus itu ngomong begini. Apapun yang kau perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan gitu loh. Ya, kalau Anda makan, Anda apa dan sebagainya ini, yang makan bukan Anda. Yang makan adalah Tuhan. Kira-kira Tuhan mau makan apa, caranya bagaimana, gitu gitu. Nah, itu bukan karena etika, bukan karena boleh atau enggak sekarang. Karena Anda sedang berpikir, yang makan bukan aku, yang makan adalah Yesus, tuh. Sekarang Anda berpikir ya. Nah, Anda itu melakukan apa-apa seperti Kristus. Ya, itu namanya mengkuduskan Kristus di dalam diri Anda. Saudara, bicara tentang benih lagi ya. Benih Kristus atau benih Yesus itu, kenapa bisa diandalkan, saudara? Karena benih itu adalah benih yang lengkap, saudara. Ya, benih yang lengkap. Artinya, kalau Anda ya melihat ya seperti seorang yang menemukan buah mangga yang sangat enak rasanya. Mangga apa ini? Mangga mana lagi ya, karena ketagihan, mana lagi, kurang terus ya. Seperti seorang yang menemukan buah mangga yang sangat enak rasanya, setelah menikmati daging mangga itu, ia menyimpan bijinya dan ditanam di kebunnya. Ya. Setelah bertumbuh, setelah berbuah, ya, dapat diharapkan bahwa buahnya akan seenak mangga yang pertama. Betul? Ya. Jadi kalau Anda mungkin dapat mangga yang manis gitu, lalu ada ide ya, wah enak ya, kalau aku punya pohon mangga kayak gitu, simpan itu bijinya, tanam itu ya di kebun Anda. Ketika tumbuh pohon apa? Bukan pohon rambutan tuh, kan yang ditanam biji mangga, tumbuhnya pohon mangga juga nanti.
Nah, mangga apa? Mangga sejenis dengan apa yang ada di dalam biji itu, betul loh. Gak mungkin Anda nanam biji mangga mana lagi, gak tahu-tahu waktu tumbuh itu kok apa namanya mangga pencet apa kok mangga apa tuh yang podang itu ya. Wah, podang itu asem banget. Ya, gitu ya. Nah, kok bisa ya berubah begitu? Nggak mungkin tuh ya. Mana lagi ya tumbuh ya mana lagi juga, Min. Nah, kenapa? Itu tergantung benihnya itu, ya. Nah, saudara, Anda lihat sekarang ya. Kaitannya dengan proses cloning Yesus dalam diri Anda. Demikian pula benih Yesus akan menghasilkan Yesus baru yang sempurna seperti Tuhan Yesus yang duduk di kanan Allah Bapa. Ya. Seluruh unsur Tuhan Yesus ada selengkapnya di dalam benih ilahi yang dimasukkan ke dalam hati orang percaya itu. Benih itu juga mengandung hati dan pikiran Kristus di dalamnya. Amin. Ya. Nah, sama seperti orang menanam mangga tadi, sekarang proses ya, Yesus benihnya masuk dalam diri Anda. Nah, sekarang Anda lihat seluruh unsur Tuhan Yesus itu ada lengkap di dalam benih itu. Dimasukkan ke dalam hati orang percaya. Ya. Jadi Anda bisa punya pikiran seperti Kristus, punya hati seperti Kristus dan sebagainya. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 9 itu mengacu kepada Yesus ya. Yesus ya dikatakan sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmania. Ketika dia jadi manusia itu, seluruh kepenuhan Allah itu ada pada Yesus. Betul? Terus ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam Yesus. Amin. Yesus kepala semua pemerintah dan penguasa. Yesus yang memenuhi Anda itu, yang pernah kepenuhan dengan kepenuhan ilahi ini, sekarang bisa mengubah hidup Anda. Sehingga hidup Anda juga akan mengalami kepenuhan Allah. Ya. Nah, saudara, apa dampaknya kalau orang sekarang punya benih Yesus di dalam dirinya? Filipi 2, 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Nah, targetnya punya pikiran, punya perasaan seperti Kristus. Amin. Jadi kalau Anda mengalami masalah, jangan mikir sendiri. Ya, kalau Anda mengalami persoalan, jangan dirasain sendiri. Coba berpikir seperti Kristus berpikir, coba merasakan seperti Yesus merasakan. Caranya gimana? Yesus ketika jadi manusia, dia pernah mengalami konflik. Dia pernah mengalami persoalan, betul? Ketika menghadapi persoalan, apa yang pernah dipikirkan Yesus? Ketika Yesus mengalami konflik dalam dunia ini, ya diserang oleh ahli Taurat, oleh orang Yahudi, apa yang dirasakan oleh Yesus? Nah, Anda boleh tanya kepada Tuhan. Ketika Anda menghadapi persoalan-persoalan gitu, tanya Tuhan, kalau engkau mengalami hal yang seperti saya alami saat ini, ketika engkau menjadi manusia sedulu itu, apa yang engkau pikirkan dan apa yang engkau rasakan Tuhan? Ya, siapa yang pernah ngomong gitu dengan Tuhan? Paling banyak orang kalau mengalami masalah itu, oh Tuhan tolong saya, gitu ya. Keluarkan itu, gitu. Nyahkan itu, wah, selalu begitu, ya. Jarang yang berdoanya itu Tuhan, gitu. Engkau izinkan semua itu mengenai hidup saya. Ketika saya harus menghadapi semua itu, saya mau berpikir seperti engkau berpikir, saya mau merasakan seperti apa yang engkau rasakan. Ya, nah,
Ini cara, pola ini harus dibangun dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, Yesus ketika dia jadi manusia, dia nggak pernah berpikir dia sebagai Allah ketika menghadapi masalahnya itu, bukan? Dia hadapi sebagai manusia tulen. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau Yesus mau mengambil rupa seorang manusia, sekarang kita yang percaya kepada Yesus, jangan terus kekeh bahwa Anda itu manusia. Anda mulai berpikir seperti Allah berpikir. Caranya gimana? Anda mulai berubah. Aku nggak harus berperan jadi manusia. Harus mempertahankan kemanusiaanku ini. Aku harus berubah menjadi sama seperti Allah. Betul? Nah, benihnya benih ilahi. Betul? Kalau tumbuh ilahi. Amin. Sehingga Anda nanti akan disebut sebagai manusia Allah. Manusia yang berpikir seperti Allah. Manusia yang punya perasaan seperti Allah, saudara. Ini targetnya Bapak itu seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, proses yang paling cepat adalah dengan cara menanggalkan dan mengenakan. Ya. Mengenakan apa? Ini yang harus Anda kenakan. Mengenakan manusia baru. Ya. Persoalannya tinggal bagaimana membiarkan benih Yesus itu bertumbuh dengan sempurna di dalam Anda. Untuk itu, si manusia lama harus ditanggalkan dan mulai mengenakan manusia baru, yakni cloning Yesus itu. Ia sudah ada dan yang lama sudah berlalu. Ya, sekali lagi. Persoalannya tinggal bagaimana membiarkan benih Yesus itu bertumbuh dengan sempurna di dalam Anda. Untuk itu, si manusia lama harus ditanggalkan. Dan mulai mengenakan manusia baru yang cloning, yakni cloning Yesus itu, ia sudah ada dan yang lama sudah berlalu. Ya. Ada beberapa orang hamba Tuhan menyebut manusia lama itu sebagai monster kadang-kadang ya. Monster yang ada di dalam diri Anda. Yang terus merongrong hidup Anda untuk apa? Untuk Anda semakin terpuruk, semakin jatuh, dan binasa. Itu monster katanya. Ya. Nah, saya tetap pakai istilah manusia lama aja lah. Mereka mau pakai istilah monster, apa dan sebagainya, silahkan. Tapi mungkin kalau arahnya masih sama ya oke. Ya. Nah, jadi itu hal-hal yang harus dibuang. Ya, mereka bilang itu harus dibunuh monster itu. Supaya apa? Tidak beroperasi, tidak bereaksi lagi. Alkitab bilang tanggalkan. Betul? Dalam Kolose 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi proses menanggalkan dan mengenakan itu harus cepat. Anda harus tahu apa yang harus ditanggalkan dan Anda harus ngerti dan mulai bersikap dengan cepat ya. Apa yang harus Anda kenakan. Amin. Kenakanlah Kristus di dalam dirimu. Ya. Kenakan, kalau kata kenakan itu kan mirip kayak baju, betul ya? Nah, kenakan Kristus di dalam dirimu. Manusia baru itu, ya. Kalau Anda kenakan, itu nanti akan mengubah profesimu biasanya, ya. Paling enggak penilaian orang terhadap Anda. Coba Anda pakai bajunya hakim gitu ya. Nah, orang bilang, Pak Hakim. Anda pakai baju dokter gitu, Pak dokter gitu ya. Nangkep ya? Nah, sekarang tinggal, ya, setelah orang mulai mengaku, kayak dokter gitu ya. Lah Anda punya skill nggak di situ? Ya, tergantung. Kenakan dulu, ya. Nah, kenakan. Jangan kenakan terus baju rombeng.
Baju rombeng. Dulu Pak Andres pernah bikin khotbah satu judul namanya Baju Rombeng ya. Nah, siapa yang pernah dengar itu? Itu masih zaman kaset gitu. Nggak tahu itu udah kasetnya di mana gitu. Judulnya Baju Rombeng gitu ya. Nah, Baju Rombeng ya. Itu kalau di daerah saya namanya gombal gitu. Gombale Mukio. Orang Jawa Timur ngerti itu ya. Ya, gombale Mukio gitu ya. Nah, itu bener-bener tuh gombal gitu loh, gitu. Nah, itu kain compang-camping itu loh. Banyak orang Kristen kan begitu ya. Suka pakai baju compang-camping supaya apa? Dikasihani oleh Tuhan, tuh ya. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu nggak punya apa-apa. Hambamu itu lemah. Itu compang-camping alias gombal. Ya toh? Baju rombeng itu namanya. Ya. Itu baju rombeng. Ya, baju rombeng itu harus dibuang. Ganti ya, ke Matahari beli baju baru. Ini keren, amin. Pak Edi dari kemarin juga bilang, aku juga tahu Gombale Mukio. Itu istilah kenal banget tuh ya, Gombale Mukio. Itu yang lahir tahun-tahun ini 2000 ke atas tuh nggak ngerti Gombale Mukio ya. Ya taunya apa? Ya, Wewe Gombel. Gombale Mukio. Nah, Gombale Mukio ya. Nah, saudara, jangan kenakan Gombale Mukio tadi itu. Baju rombeng. Kenakan Kristus sebagai baju baru dalam kehidupan Anda. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, saudara, karena di dalam dirimu sudah ada benih Yesus. Ketika atributmu Anda keluarkan, bukan berarti Anda nggak bisa apa-apa. Ya, sebenarnya ada pribadi yang sedang ngantri, cuman nggak kebagian jatah terus. Karena Anda yang terus Anda yang terus dominan dalam diri Anda itu. Ketika Anda angkat, Anda buang semuanya ini dan Anda berkata, Tuhan, aku nothing. Aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Silahkan Tuhan lakukan ini, silahkan Tuhan lakukan itu. Lah itu beda. Ya. Nah, di situ Anda memberikan ruang gerak untuk Tuhan bereaksi di dalam hidup Anda. Akibatnya apa? Sesuatu yang besar akan terjadi. Karena potensi benih yang ada di dalam diri Anda itu adalah benih yang wow, keren, luar biasa. Amin. Ya, sangat dahsyat hidup Anda. Ketika Anda mulai mengenakan baju yang baru tadi itu. Nah, itu semua adalah hal yang diinginkan oleh Allah. Amin. Ya. Yang diinginkan oleh Allah itu apa? Sehingga dia harus mengkloning anaknya ke dalam tubuh manusia ini. Yang diinginkan Allah adalah pribadi-pribadi Yesus baru yang murni bermunculan di atas bumi ini. Melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Yesus seperti dahulu. Bahkan yang lebih besar lagi. Ia tak menginginkan hamba-hamba yang masih manusiawi dan penuh dengan cacat dan celah seperti cacing yang tak layak melayani dia. Mereka yang merendahkan diri seperti itu pun tak berkenan kepada dia. Amin. Nah, saudara bicara tentang cacing nih ya. Si cacing yang penuh cacat dan celah itu ternyata harus dimusnahkan dan diganti seluruhnya dengan kloning anaknya di dalam tubuh Anda. Betul? Jangan ngaku-ngaku di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, lihatlah hambamu ini tak lain tak bukan hanyalah cacing dan tanah liat, gitu ya. Siapa yang masih doa gitu ya? Oh si cacing ya. Nah, yang masih merasa jadi cacing-cacing harus sering dengar pengajaran di Revival Total Ministry ini, ikut online discipleship seperti ini. Nanti saudara, khotbah-khotbah pengajaran di online discipleship ini sebenarnya adalah kombandrin. Anda tahu kombandrin? Obat cacing, gitu, nah. Nah, yang cacingan semua, cacingnya teang. Saya yakin ya, semua yang ikut pengajaran di RTF ini sudah nggak ada yang jadi cacing semuanya, amin. Nah, kalau Anda bukan cacing, Anda siapa sekarang? Saya adalah anaknya, anak Allah, amin. Beda saudara.
Ya, kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Amin. Jadi ngaku-ngaku jadi cacing itu nggak ada guna. Stop, ya, ngaku-ngaku diri Anda sebagai cacing untuk dikasihani. Ingat sekarang, Anda mulai ngerti maksudnya Tuhan saja. Tuhan yang melakukan cloning ini karena Dia ingin aku berubah menjadi sama seperti Yesus. Amin. Agar proses ini berjalan seperti rencananya, Bapak kirimkan Roh Kudusnya untuk membimbing dan melaksanakannya sampai berhasil. Tak sedikit pun usaha Anda dapat melakukan kehendak Allah yang sempurna. Ia sendiri dengan Roh Kudusnya yang mengerjakan. Bagian Anda adalah mengerti kehendaknya dan bekerja sama dengan Dia. Jadi tangkap aja, ngerti aja. Tuhan maunya apa, lalu Anda kerjasama, kolaborasi aja dengan Dia. Amin. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tergantung Anda hidup dengan daging, menurut daging atau roh. Ya, kalau Anda hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup dalam roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Ya. Nah, Efesus 5, 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan bebal. Ya, usahakan dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang boleh diusahakan dalam diri kita ini apa? Anda nggak boleh berusaha pengen jadi baik, itu nggak bisa Anda. Betul ya? Anda bisa jadi baik, Anda berubah itu karena Roh Kudus. Ya, yang memugar hidup Anda sehingga Anda jadi baik karena pekerjaan Dia. Betul? Bukan karena Anda berusaha jadi baik, bukan. Usaha yang boleh kita lakukan cuma satu, yaitu ngerti maunya Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Itu usaha yang boleh kita lakukan sekarang. Ya, jadi apa yang mau Anda lakukan? Apa yang Anda sedang upayakan? Nah, banyak orang kadang-kadang aku mau begini, aku mau gitu kalau macam gitu, nggak jadi-jadi, gitu. Ya, kenapa? Semua orang yang hidup dari daging, walaupun tuh kemauannya kelihatannya indah, baik gitu ya, tapi sumbernya adalah dari dagingmu. Daging itu akan mati, nggak akan pernah berhasil. Ya, kalau Anda boleh punya usaha, punya keinginan, cuma satu keinginan yang boleh Anda lakukan. Pengen ngerti kehendak Tuhan. Amin. Aku mau hidup ya seturut kehendakmu Tuhan. Ya. Tuhan, aku mau hidup menurut-Mu Tuhan. Nah, nanti ketika nangkep kehendak Tuhan itu apa? Ketika Anda jalani, ada buahnya di dalam kehidupan Anda. Amin. Karena kita ini buatannya Allah, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Nah, kalau Anda ngomong ya, bahwa Anda ngaku bahwa Anda itu buatan Allah, Anda jadi keren loh. Ya. Gini-gini buatannya Allah loh. Ya, nah, keren nggak kira-kira? Ya, Allah punya rencana dalam kehidupan saya. Itu, ya. Nah, orang kadang-kadang menghargai sebuah barang, dilihat dulu ya, made in mana gitu ya. Nah, yang gampang rusak katanya made in China, katanya gitu ya. Wow, made in Jepang diunggulkan ini dan itu, wah, itu loh. Nah, sekarang saudara, ada yang lebih lagi. Ya, lebih dari made in Jepang atau Amerika atau Jerman. Made in surga.
Kita ini adalah buatan Allah, dirancang, didesain oleh Allah. Allah punya tujuan di dalam kehidupan Anda, amin. Nah, temukan tujuannya. Kalau Tuhan suruh Anda berjalan ke timur, berjalanlah ke timur. Betul? Kalau Tuhan bilang, suruh Anda berjalan ke kiri, Anda jalan ke kiri, menurut pimpinan dan arahan Tuhan dalam kehidupan Anda. Pasti jadi. Ikut mentor, pasti jadi. Amin. Tapi kalau maunya sendiri, berdasarkan asumsi pertimbangan Anda, wah, saudara, itu kadang-kadang menguras, membuang banyak energi di dalam hidup Anda. Ujung-ujungnya Anda kecewa, lalu datang pada Tuhan, lalu Tuhan tanya, kapok. Nah. Udah kapok aja kadang-kadang nggak menurut. Nah, jangan sampai Anda dalam keadaan sudah parah, baru nyerah sama Tuhan. Hari ini, saatnya saudara, Anda merespon rencana Allah. Dia turunkan anaknya, benihnya dimasukkan ke dalam diri Anda. Dia sedang mengkloning Yesus di dalam diri Anda, supaya Anda boleh menjadi sama seperti Yesus. Amin. Nah, saudara, nanti, saudara, kalau Yesus sudah beroperasi dan lahir dalam kehidupan kita, ya, seperti Yesus bukan dari dunia, kita pun juga bukan dari dunia. Memang Anda dilahirkan di dalam dunia. Tetapi sejak ia memilih Anda dari dunia, sejak dia pisahkan Anda dari dunia, dan Anda diberi roh yang baru yang berasal dari surga, sehingga status Anda berubah juga. Anda sekarang adalah orang kerajaan surga. Artinya, kelahiran baru memberi status asal yang baru. Karena status Anda yang lama sebagai orang dunia dilenyapkan secara hukum dan kemudian juga secara kenyataan. Amin. Nah, kelahiran baru itu akan memberi status yang baru. Siapa di sini yang sudah lahir baru? Ya, siapa yang sudah lahir baru? Siapa yang sudah punya status baru? Kalau ditanya, ibu dari mana? Oh, saya dari Bogor. Oh, bangga banget jadi orang Bogor. Nah, gitu. Ibu dari mana? Saya dari surga. Saya pernah ya waktu jalan bersama Pak Andreas, Ibu Dorcas sama Pak Daud ke Toraja, di mana itu kantong Kristen ya. Nah, kami nginep di Hotel Misliana, itu mertuanya Pendeta Yonatan Patiasina. Lalu setelah nginep sana, lah terus disambut sama bapak-bapak pendeta ya di Toraja. Lalu kami berempat itu, nah sampai di depan hotel itu setelah dijemput dari bandara, lalu ditanya nih, oh dari mana bapak-bapak ini? Gitu, Pak Andres yang paling depan, saya dari Bandung, Ibu Daud dari Bandung, gitu. Pak Daud dari Bandung, lah saya dari Jakarta kan, gitu. Waktu ketemu saya masih muda saya, ya, sekarang juga masih muda sih, waktu itu masih umuran 20-an sekian gitu ya. Nah ini yang paling muda dari mana itu? Lalu bilang, saya dari surga. Itu semua pendeta melototin saya. Dari surga, dia melototin gitu. Yang benar, iya, gitu ya. Wah, karena ribut-ribut begitu, Pak Andreas balik, lalu deketin loh. Lalu ngomong sama para Pak pendeta-pendeta itu. Oh, Bapak-Bapak pendeta, yang dikatakan oleh Gideon itu memang betul. Gideon itu dari surga. Lalu, loh, tambah nggak ngerti kan? Nah, untuk penjelasannya, ya, saya harap nanti Bapak-Bapak pendeta ikut seminar, ya dong, yang kami adakan di aulanya Hotel Misliana itu. Nah, saudara, nah itu mengguncangkan banyak orang. Waktu saya bilang saya dari surga itu, saudara itu, dia lihat kaki saya masih napak di bumi, masih napak di tanah. Itu dari surga gimana, gitu ya. Lalu di seminar itu Pak Andreas menjelaskan, ya, bahwa orang yang lahir baru punya status dan asal yang baru. Status yang barunya sekarang dia bukan anak manusia, tapi sekarang adalah anaknya Allah, betul? Dan asal usulnya juga baru. Dia bukan dari Trenggalek. Sekarang dia adalah dari surga. Amin. Warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, jadi saya lahir di Trenggalek itu cuman mendarat saja di bumi.
Nah, sejak lahir baru sekarang, saudara, saya adalah warga negara kerajaan surga. Nah, Anda harus bangga. Tiap hari harus Anda jadikan statement pengakuan iman Anda. Ya, kalau Anda merasa hina atau merasa nggak layak, nggak pantas, kecil gara-gara asal usul kelahiran Anda gunakan asal usul kelahiran yang diberikan oleh Allah yang baru itu menjadi pengakuan iman Anda. Aku adalah anak Allah. Aku adalah warga negara kerajaan surga. Artinya saya orang surga. Amin. Nah, tapi jangan bikin bingung orang. Ya bolehlah masih bilang orang Bogor, orang mana dan sebagainya ya. Tapi ya tentang Anda menjadi warga negara kerajaan surga itu harus diketahui juga oleh orang lain. Ya. Nah, saudara, konsekuensi menerima status baru ya dan asal usul yang baru ya ibaratnya seperti ini. Kalau ada orang asing yang tinggal di Indonesia ya, mungkin berbahasa Indonesia ya, bisa ya, ada orang Amerika di Indonesia, dia bisa pakai bahasa Indonesia bisa juga ya. Nah, apalagi bule-bule yang ada di Jogja itu ya, bisa pakai bahasa Jawa loh, enggak loh. Wah. Jadi bisa pakai bahasa Jawa dan pakai bahasa Jawa yang kromo, inggil gitu. Wah, bisa karena banyak bule-bule itu yang kursus bahasa Jawa itu ya. Nah, satu kali ada bule naik bis gitu ya. Lalu diledekin sama orang-orang situ gitu ya. Dibilang gitu. Minggir. Nah, ada monyet lewat katanya. Pakai bahasa Jawa gitu ya. Saudara, bulenya diem aja gitu ya. Nah, setelah turun gitu, si bule ini bilang, permisi gitu. You know? Semua orang kaget. Oh, ternyata bule itu ngerti ya. Nah, saudara, orang asing tinggal di Indonesia ya, mungkin bisa berbahasa Indonesia, bukan? Tapi cara hidup mereka tetap seperti di negara asal mereka, betul? Nah, jadi Anda bisa, masih ya mungkin kelihatan manusia-manusia Anda. Tapi cara hidup, ya culture Anda, ya itu harus seperti negara asal mereka. Anda lahir baru di dunia, tetapi harus tetap hidup dengan cara seperti orang surga atau mempelajari kembali kebudayaan atau culture surgawi tersebut. Amin. Oke, Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kamu bukan dari dunia, karena kamu telah dipilih oleh Allah. Betul? Kita bukan orang dunia lagi. Yohanes 3, ya, ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Wow, keren ya. Yang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang dari atas? Bapak, Tuhan Yesus itu ya. Sekarang Anda dipilih dari dunia ini. Sekarang Anda bukan dari dunia. Tetapi sekarang adalah dari atas yang masih ada di dunia ini. Ya. Anda harus berkata-kata tentang hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Karena Anda adalah di atas semuanya itu. Amin. Oke, saudara, beberapa ayat lagi ya, masih ada 2-3 ayat lagi. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Anda ingat ya? Sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, orang memandang Anda bukan dari dunia. Sama seperti Yesus. Akibatnya apa? Dunia membenci Anda. Amin. Yohanes 17 ayat 16. Nah, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa yang dimaksud mereka itu? Murid-murid Yesus. Kalau kita muridnya Yesus hari ini, Anda jangan ragu ya untuk mengatakan bahwa Anda bukan dari dunia. Kenapa? Yesus sendiri yang berkata. Sama seperti aku bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Amin. Kenapa saudara? Harus split, harus mengalami perbedaan perubahan seperti ini. Nah, ayat penutup 1 Korintus 15 ayat 47.
Manusia pertama berasal dari debu, ya, dari debu tanah, dan bersifat alamiah, ya, natural. Manusia kedua berasal dari surga, pasti sifatnya beda juga, Win. Nah, Anda mau tetap jadi debu tanah itu, keturunan Adam yang alamiah, yang penuh dengan kelemahan, cacat celah, atau Anda berasal dari surga, yang memiliki potensi untuk berubah secara luar biasa. Nah, ini tergantung pilihan, ya. Pilihannya. Benihnya sudah ada di dalam diri Anda, betul? Sekarang minta Roh Kudus untuk membongkar. Matikan monster itu dalam diri Anda. Supaya apa? Ada ruang gerak. Benih itu diizinkan untuk bertumbuh semakin besar, menguasai diri Anda. Sehingga Yesus tampil melalui hidup Anda. Senyummu adalah senyumnya Yesus. Cara memandangmu adalah cara memandang Yesus. Cara Anda merespon adalah cara memandang Yesus. Kenapa? Dampak karena benih yang tumbuh, hidup, dan menguasai hidup Anda. Sehingga manifestasi Anda, manifestasi dalam kehidupan Anda itu semua karena benih itu, saudara. Ya, nah, saudara, tentang benih Yesus kita sudah selesaikan hari ini. Ya, besok kita akan lanjut, ya, pelajaran kita dengan tema masuk pada pusat kehendak Allah. Ya, pusat kehendak Allah itu seperti apa? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.